Seneca mengatakan bahwa di dalam diri kita itu kita harus tahu bahwa kita itu harus berbeda dengan orang lain. Tetapi di luar diri kita, kita itu tidak harus berbeda. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang tulisan Seneca di dalam suratnya atau dalam buku kumpulan surat-surat yang berjudul Moral Letters. Seneca itu menuliskan bahwa di dalam diri kita itu harus berbeda, gitu ya, harus berbeda dari segala sisi, gitu ya. Dan di luar kita itu harus atau tidak harus berbeda dari orang lain, gitu ya. Ini adalah hal yang cukup sulit untuk dijelaskan karena seorang stoik itu sulit untuk dilacak. Seorang stoik itu tidak bisa dilihat dari apa yang dia gunakan, apa yang dia pakai, apa kesehariannya, apa profesinya, gitu ya. Stoik itu ada di mana-mana, apapun profesinya, apapun gayanya, gitu ya. Dan dalam untuk menjadi perbandingan, kita lihat Diogenes the Cynic, gitu ya. The Cynic itu adalah orang-orang yang memiliki virtue, tetapi virtuenya itu diperlihatkan, gitu ya. Seperti kesederhanaannya itu diperlihatkan. Jadi tidak mau memakai baju yang mewah, tidak mau makan makanan yang mewah, gitu ya, dan maunya makanan seadanya, gitu, seadanya. Bahkan the cynic itu, orang-orang sinik itu di zaman dulu terlihat seperti gelandangan, gitu ya, karena dia virtue-nya itu atau keutamaannya itu yang penting dia tidak menjadi orang yang memiliki kemewahan, gitu ya, dan makan makanan seadanya yang dikasih, gitu ya. Makanya mereka itu menjadi kaum yang dipanggil kaum anjing liar. Jadi anjing itu kan mau dikasih makan aja, yang penting bisa dia makan, ya dia makan, gitu ya. Dan dimanapun dia bisa tidur, ya tidur, gitu ya. Jadi itulah pembandingnya, gitu ya. Nah, stoik tidak gitu, gitu ya. Virtue-nya stoik itu hanya berada di dalam diri sendiri, gitu. Gimana ya? Jadi virtue-nya stoik itu dipraktekkan hanya berada di dalam pikirannya, gitu ya. Tetapi di luarnya itu ya kita seharusnya bersikap yang biasa saja, ya, kayak berpakaian seperti orang yang pada umumnya lah, gitu ya. Memiliki rumah ya boleh, gitu. Memiliki hal-hal yang bagus, gitu ya, boleh, gitu ya. Tetapi yang berbeda itu kita tidak menggantungkan kebahagiaannya itu terhadap hal-hal yang kita miliki, gitu. Ketika orang yang non stoik misalkan ya bangga terhadap apa yang dia kenakan, kita seorang stoik ya kita memakai baju yang bagus, misalkan apa yang paling bagus di dalam lemari, gitu. Tapi kita tidak sombong, kita tidak bilang kepada orang nih saya pakai baju bagus, tidak
Dan bahkan kita tidak menginginkan baju yang bagus. Yang kita inginkan adalah menggunakan baju yang kita miliki. That's it. Kita tidak menginginkan baju yang bagus yang tidak kita miliki. Gitu ya. Apa yang kita miliki sekarang, misalkan rumah. Ya oke. Kita bangga dengan apa yang kita miliki sekarang, tetapi kita tidak menginginkan rumah yang tidak kita miliki. Tetapi apakah boleh kita memiliki rumah yang lebih baik? Ya boleh. Ya, karena kita apa? Kita harus bekerja. Dan tidak seharusnya pekerjaan yang kita miliki itu menjadi standar kebahagiaan kita. Seperti yang pernah saya bilang di episode berikutnya. Kita mendapatkan pekerjaan yang baik di perusahaan yang bagus. Apakah kita harus bangga? Tidak usah bangga. Karena pekerjaan itu adalah hal yang berada di luar kendali. Bisa hilang, bisa terampas, kita bisa dipecat kapan saja. Bahkan perusahaan itu bisa bangkrut kapan saja. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan itu melakukan pekerjaan kita dengan baik. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang harus kita lakukan pada saat itu. Ketika di perusahaan ya kita harus menjadi anak perusahaan atau pegawai perusahaan yang baik. Ketika di rumah ya kita harus menjadi keluarga atau anggota keluarga yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadi suami yang baik gitu ya, menjadi istri yang baik gitu ya. Apakah boleh kita mendapatkan promosi? Ya boleh. Tetapi kita tidak boleh frustasi untuk mendapatkan posisi tersebut. Yang harus kita lakukan adalah bekerjanya saja gitu. Fokusnya itu bekerjanya saja pada saat ini. Gitu ya. Dan itu yang membedakan stoik dengan orang-orang yang non-stoik. Orang-orang yang non-stoik, mereka menggebu-gebukan atau menyombong-nyombongkan hasilnya. Kita tidak boleh sombong. Boleh bahagia? Boleh. Tetapi kita bahagia karena kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, yaitu bekerja, mengerjakan hal-hal yang harusnya kita kerjakan. Gitu ya. Apakah kita boleh mendapatkan atau mencari pasangan yang baik? Boleh. Tetapi pasangan yang baik itu tidak boleh dijadikan sebagai standar kebahagiaan kita. Karena apa? Karena ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita terhadap sesuatu yang berada di luar kendali, maka suatu saat kita akan kecewa, marah, sedih, dan putus asa. Karena apa? Karena orang yang kita cintai itu akan hilang, akan terampas, akan pergi. Gitu ya. Akan pergi. Makanya apa yang harus kita lakukan dalam hubungan satu manusia dengan pasangan kita, yaitu mencintainya saja udah cukup. Mencintainya saja udah cukup. Tidak usah menuntut seharusnya dia itu begini, kan saya sudah melakukan hal yang baik, kan saya nggak usah ada dalam pikiran kamu satu detik pun, satu kata pun, kata-kata seharusnya dia tidak boleh. Yang harus kamu lakukan belepotan jadi. Yang harus kamu lakukan hanyalah mencintainya saja, sudah cukup. Tapi kan saya sudah
ngejemput dia tiap hari, saya sudah berjuang demi dia, saya sudah. No, you're not stoic. Remember, you are stoic. Kamu itu adalah seorang stoik. Seorang stoik itu tidak boleh mengharapkan hasil. Stoik itu fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu effortnya saja, usahanya saja, hasilnya tidak usah, gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara stoik dengan non stoik, gitu ya. Yang membedakannya itu yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Cara kita berpikir, cara kita berpendapat, cara kita beropini, gitu ya. Cara kita mencintai. Ketika cinta kita dibalas, ya syukur. Ketika cinta kita tidak dibalas, ya itu di luar kendali. Kamu ingin mengganti orang yang kamu cintai, ya silahkan, gitu. Itu keputusan kamu. Tetapi jangan sampai kamu itu ketika kamu, kan konsepnya itu kamu mencintai apa yang kamu miliki, bukan mencintai apa yang belum kamu miliki. Jadi ya kamu cintai aja dulu dengan apa yang kamu miliki. Ketika mungkin sudah tidak kamu inginkan lagi, gitu ya, ya kamu bisa memutuskan. Seperti pekerjaan pun sama. Ketika kamu sudah tidak menginginkan berada dalam posisi tersebut, ya kamu bisa pergi aja dari perusahaan itu dan pindah. Atau ketika perusahaan itu tidak sesuai dengan virtue yang kamu pegang, ya sudah. Misalkan kamu disuruh korupsi, kamu disuruh membohongi bos, kamu kan tidak bisa. Ketika kamu melakukannya, kamu berarti melanggar virtue kamu sendiri, gitu ya. Ya kamu bisa memilih untuk meninggalkan pekerjaan kamu. Begitu juga dengan pasangan kamu. Misalkan pasangan kamu menyuruh kamu untuk pergi ke disko, minum minuman keras, gitu ya, hal-hal yang gak baik, ya kamu bisa memilih untuk meninggalkannya, gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi itu yang membedakan stoik. Stoik itu pendapatnya yang berbeda, itu pendapat dalam dirinya itu yang berbeda, sehingga kita melihat sesuatu itu secara apa adanya, gitu ya, bukan ada apanya, gitu ya, apa adanya. Jadi kita melihat botol, misalkan ada air, ya sudah ada airnya. Beracun atau tidak kita tidak tahu, itu ada airnya. Udah cukup, itu faktanya ada air. Airnya beracun atau tidak, ya kita tidak tahu. Karena faktanya itu yang bisa kita lihat itu adalah air. Apakah kita harus takut air itu adalah racun? Tidak usah takut. Karena belum tentu air itu racun. Apakah air itu harus kita minum? Ya tidak harus. Gitu ya. Ketika itu adalah keputusan kamu seutuhnya, gitu ya. Kamu ingin meminum air itu silahkan. Ketika kamu ingin meminum air itu dan kamu yakin itu bukan racun, maka ya sudah. Ketika kamu harus berpikir bahwa ya kita itu manusia akan mati, gitu ya. Kita itu manusia akan mati. Dan begitu juga dalam hidup, gitu ya. Kita melihat pekerjaan itu sulit, ya memang sulit. Apakah harus dilakukan? Ya tidak harus. Tetapi kita adalah seorang stoik yang tahu bahwa kita itu harus melakukan tugas kita dengan baik. Mau itu sulit, mau itu mudah, kita harus lakukan. Sama juga ketika ada air. Air itu ya kita tidak tahu itu adalah air aja. Dan tugas pekerjaan juga ya tugas pekerjaan. Jangan berpikir bahwa itu adalah sulit ataupun mudah ya. Begitu saja untuk episode kali ini.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.